Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 14. Kami khawatir padamu, Lan. Apalagi Bapak. Dia takut kalau kamu salah jalan. Kamu berteman dengan orang-orang kota. Bapak takut kalau kamu jadi orang-orang narkoba pula. Ranti membuka pembicaraan ketika jam istirahat. Ranti dan Farlan duduk di bangku di depan kelas mereka. Aku bahagia sekali, punya tetangga, punya sahabat yang sangat sayang kepadaku. Itulah yang aku ceritakan tadi. Kemarin ketika aku pulang dari kota, aku singgah di rumah makan. Kebetulan seorang bapak menegurku. Ia ingat-ingat lupa katanya kepadaku. Kemudian kami pun berkenalan. Benar rupanya, bapak itu Pak Yanto, sahabat bapak. Pak Yanto pernah dulu dibantu oleh bapak ketika ia mengalami sakit yang sangat parah. Pak Yanto menanyakan keadaan bapak, maka aku pun menceritakan keadaan keluarga kami. Tampak dia sedih. Karena itulah dia mengantarkan aku pulang. Kemarin dia datang lagi bersama supir dan kawannya. Dia mengajak aku ke rumahnya. Dia orang besar, orang sukses. Dia memberiku nasihat wejangan-wejangan, mengajak aku jalan-jalan. Aku bilang aku masih sekolah, Pak. Tak apa, libur 2 hari. Aku kangen dengan mendiang ayahmu, katanya. Itulah yang terjadi, Kemudian dia pun memasang kembali lampu rumah yang sudah putus. Katanya kasihan, tidak tega melihat anak sahabatnya menderita begitu parah. Dasar kasihan itulah ia memberi aku beberapa potong pakaian, juga membekali aku uang. Setelah ku ceritakan uang kemarin yang dititipkannya kepadaku, aku berikan kepada Bu Kartika untuk melunasi utang almarhum. Ia tampak kaget mendengar ceritaku itu. Tapi aku katakan aku senang bisa melunasi utang almarhum. Ranti tampak mengangguk-anggukkan kepala mendengar cerita Farlan. Kok kemarin kamu tidak bercerita, Lan, kalau kamu berjumpa dengan sahabat ayahmu? Rasa-rasanya aku malu menceritakannya, Aku tidak enak menceritakan hal-hal yang sifatnya mengasihaniku. Tapi aku akan bangga sekali menceritakan kalau aku punya prestasi. Sama aku kok kau malu-malu, Lan. Nanti sepulang sekolah kita singgah ke rumahku ya. Kamu ceritakan langsung kepada ayah. Ayah nampaknya sangat khawatir. Oh ya, Lan, kemarin ayah sudah pergi ke rumah Bu Kartika. Tapi Bu Kartika tidak ada. Padahal ayah baru saja melihat Bu Kartika ada di dalam rumahnya. Ketika mereka masuk, cuma pembantu tua itu saja yang mereka temui. Aku rasa ada siasat tersendiri yang tidak baik, Lan. Tenang sajalah,
Kita serahkan saja semua kepada Yang Kuasa. Mereka menutup cerita mereka karena bel tanda pelajaran dimulai sudah kembali dibunyikan oleh Pak Ujang. Di ruang tamu rumah Ranti sepulang sekolah, tampak Parlan bersama Ranti, Pak Musa, Bu Mira, juga Pak Mamat ada di situ. Parlan kembali mengulangi cerita yang tadi diceritakannya kepada Ranti. Kali ini ia bercerita kepada Pak Musa, Bu Mira, dan Pak Mamat. Mereka tampak angguk-angguk, cuma Parlan tampak sedih. Oh Lan, apalagi yang kau sedihkan? Ada orang yang kasihan padamu. Itu masalahnya, Pak. Kalau dari dasar kasihan, rasa-rasanya aku sangat sedih menerimanya, Pak. Alangkah baiknya kalau aku bisa memberikan prestasi, Pak. Kalau orang mengagumiku dengan prestasiku, aku akan bangga, Pak. Tapi orang mengagumiku atas rasa kasihan, itu yang membuat aku, ya sudahlah nak. Yang namanya semua itu sudah ada yang mengatur. Bu Mira memotong pembicaraan Parlan yang tampak sedih. Yang disedihkan Parlan sebenarnya bukanlah cerita dongengnya itu, melainkan kesedihannya karena ia terlalu banyak menerima budi dari Pak Yanto dan keluarga Bu Nia, mamanya Leli. Tapi lain halnya yang terjadi pada penduduk sekeliling rumah Parlan. Mereka nampaknya termasuk heran kenapa Parlan bisa berubah sedemikian cepat. Lampu rumahnya sudah hidup kembali. Pakaian Parlan nampak bagus-bagus dan bermerek. Maklumlah, kehidupan di kampung tidak banyak yang akan dilihat. Ada perbedaan sedikit, semuanya dapat mengetahui dengan jelas. Tapi Parlan tidak mengambil pusing hal ini. Ia hidup seperti kemarin-kemarin. Setiap sore ia selalu mencari rumput. Kalau ada tetangga-tetangga yang memerlukan pertolongannya, ia juga bersedia. Baik itu membersihkan pekarangan, menyapu, numbang pohon, buang sampah. Hari Minggu pun kalau ada yang mengajaknya menjadi kernet, ia tak akan pernah menolak. Walaupun Parlan dibekali uang yang lumayan oleh Pak Yanto, oleh Bu Nia, dan sebuah kartu ATM juga sekarang sudah berada di dalam dompetnya. Kartu ATM yang kemarin diurus oleh Leli ketika mereka makan di sebuah restoran di kota. Tak kurang dari 10-20 juta ada juga yang mangkal di dalam ATM yang berada di dalam dompet Parlan saat ini. Uang-uang pecahan pun rasa-rasanya tidak pula lah sedikit, karena pemberian dari Pak Yanto tidak pernah kurang dari 1 juta sekali memberi Parlan uang. Apalagi kemarin ketika ia akan berangkat ke Singapura, ia juga menitipkan 5 juta untuk Parlan melalui Pak Agus. Tapi Parlan tetap melakukan aktivitasnya. Di dalam hati ia berkata, walaupun kehidupanku sudah tidak terancam lagi,
tapi hitung-hitung olahraga untuk menyehatkan tubuh. Sekalian hitung-hitung latihan fisik, katanya di dalam hati. Memang tidak ada perubahan secara perbuatan dari Parlan. Semua berlaku seperti sedia kala. Berbeda dengan Pak Musa dan Pak Mamat, mereka sekarang tampak khawatir sekali karena sudah 2 bulan Parlan menyerahkan uang atas pembayaran hutang mendiang ayahnya kepada Bu Kartika, namun surat tanah dan rumah Parlan belum juga dikembalikan oleh Bu Kartika. Dan untuk menemui Bu Kartika bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Terang-terang sekali Bu Kartika menghindari mereka. Tapi apabila Pak Musa dan Pak Mamat mendesak Parlan untuk meminta surat itu secara tegas, Parlan selalu mengatakan, kita tunggu sajalah Pak, kita tunggu sajalah Pak, kita serahkan saja kepada Tuhan Pak. Membuat Pak Mamat yang temperamennya termasuk tinggi menjadi emosi. Namun ia pun tidak bisa untuk maju secara terang-terangan, karena kalau dihitung-hitung ia tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini. Ia hanya sebagai saksi. Tapi moralnya tidak bisa mendiamkan persoalan ini. Ia merasa tidak pantas kalau ia diam sementara anak sahabatnya dalam bahaya. Bahaya akan kehilangan tempat tinggalnya. Sementara yang bersangkutan langsung, Parlan, seolah-olah tidak begitu tertarik dengan persoalan ini. Wah, pusing aku Pak Musa. Bagaimana anak ini? Pak Mamat curhat kepada Pak Musa ketika suatu sore ia berkunjung di serambi belakang rumah Pak Musa sambil menikmati goreng singkong bersama istri Pak Musa, Bu Mira dan Ranti. Ya gimana lagi Pak, orangnya kayak gitu. Mungkin yang salah pabriknya Pak. Pus, ngomong apa kau Ranti? Mamanya menegur. Bersambung.